Shalom anak-anak. Shalom. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Bapak mengundang kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Bapa, Ku Datang Padamu. Mari anak-anak kita berdoa. Bapak yang akan pimpin. Selamat pagi ya Tuhan, kami sangat ucap syukur ketika Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan, nafas yang Engkau berikan ya Tuhan pada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memberikan hati kami dan waktu kami untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, biarlah waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom anak-anak. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita melakukan ibadah bukan karena kita formalitas atau biasa-biasa. Setiap hari Jumat itu kita ibadah. Bukan ya, tapi karena Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari bangkit berdiri anak-anak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil namamu.
Mari kita siapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Bapak mengajak kita untuk menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hati. Shalom anak-anak kelas kecil, kelas TK, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang selalu menerangi hati kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Nah anak-anak, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran, yang berjanji untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya anak-anak, kita akan memulainya ya. Nah, anak-anak ada yang tahu cerita tentang Nabi Musa? Nah anak-anak, Nabi Musa ini adalah Nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah yang membuat mereka begitu menderita. Nah, untuk sampai ke tanah yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah janjikan, mereka melewati banyak hal, termasuk pada saat ini. Nah, ini ada gambarnya ya anak-anak, lihat. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah karena mereka tidak dapat air. Mereka tidak bisa minum saat itu anak-anak. Mereka marah kepada Musa karena mereka tidak bisa minum. Anak-anak coba bayangi kalau kita tidak bisa minum selama beberapa hari. Kita pasti kehausan ya. Nah, begitu juga yang terjadi oleh bangsa Israel. Nah, terus mereka marah kepada Musa. Nah, anak-anak, ketika itu maka Musa pun bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa kamu berkata kepada batu itu, tuh ada batu ya, Ibu sudah kasih lihat. Nah, batu itu supaya dia mengeluarkan air. Nah, tapi anak-anak, malah Musa melakukan hal yang tidak taat kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Hal ini sangat kecil ya anak-anak. Dia tidak hanya berteriak, tetapi dia memukuli batu itu.
dia pukul sebanyak 2 kali dan akhirnya air itu keluar. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih bedanya dimukul batu dengan berkata keluarlah air gitu ya? Sebenarnya itu bedanya adalah karena Musa sudah tidak taat. Musa tidak percaya bahwa Tuhan akan mengeluarkan air dari batu itu. Ketika dia tidak disiplin, dia tidak taat kepada apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel bisa sampai kepada tanah perjanjian, tetapi apa yang terjadi pada Musa, dia tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian, tanah yang sudah lama dinanti-nantikan, yang mereka sudah lalui, perjalanan panjang yang sudah mereka lalui, akhirnya nggak sampai ke sana. Sedih ya anak-anak. Lihat betapa mengerikannya ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Betapa mengerikannya ketika kita tidak disiplin kepada Tuhan. Termasuk kita tidak disiplin dengan apa yang guru berikan. Kita disuruh kerjakan tugas, malah apa anak-anak? Kita malah bermain games atau hal sebagainya. Kita tidak disiplin dan itu akibatnya sangat keras. Kasihan sekali ya Bapak Musa ini ya anak-anak, dia tidak bisa sampai kepada tanah perjanjian hanya karena apa? Dia tidak taat. Nah anak-anak, karena itu kita mau sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 19. Ayo sama-sama kita baca. Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3. Oke, Wahyu 3 ayat 19. Ibu bacakan ya buat kita semua. Barang siapa kukasihi, berarti siapa itu? Kita semua ya anak-anak, kita semua itu dikasihi Tuhan. Ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa? Kutegur dan kuhajar. Anak-anak, kalau Tuhan masih menegur kita lewat guru kita, ya nak, ayo kerjakan tugasmu, ya nak, ini diperbaiki ya tugasnya, ya nak. Atau orang tua kita bilang ayo kerjakan tugas. Nah mungkin orang-orang di sekitar kita itu adalah perpanjangan tangan Tuhan supaya kita ditegur, supaya kita disiplin, kita taat kepada firman Tuhan. Oke? Jadi kita harus harus disiplin. Karena apa? Tuhan akan menegur kita dan menghajar. Mungkin apa yang terjadi oleh Nabi Musa itu kita juga bisa terjadi. Apa hasilnya kalau kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan tugas? Ya nilai kita akan jelek, ya kan? Atau kita tidak naik kelas bahkan. Nah itu mungkin teguran-teguran yang akan kita dapatkan ketika kita tidak disiplin anak-anak. Jadi harus disiplin. Nah sekarang kita akan sama-sama melihat apa aja yang harus kita lakukan sebagai proyek ketaatan kita. Yang pertama anak-anak, ayo kita sama-sama baca ya. Mendengarkan perintah orang tua. 1, 2, 3. Mendengarkan perintah orang tua. Saya berjanji mendengarkan perintah orang tua. Oke, itu yang pertama ya anak-anak. Yang kedua, saya berjanji renungan pagi setiap hari. Ya, setiap hari kita diberikan renungan oleh guru kita. Kita harus renungan pagi supaya kita tahu bahwa apa yang mau Tuhan lakukan, kita lakukan yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari ya. Terus yang kedua, kita berjanji juga untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Good, ini ya 3 janji. Ibu tidak mau banyak-banyak, tapi 3 janji ini yang harus kita lakukan. 3 aja.
Oke, sambil kita berjanji di dalam hati, mari kita nyanyikan satu pujian sama-sama ya anak-anak. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi ya anak-anak. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya anak-anak, kita sudah berjanji bahwa kita akan setia dan pantang mundur. Oke? Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berjanji Tuhan menjadi anak-Mu yang taat, dengar-dengaran kepada guru, dengar-dengaran kepada orang tua dan orang-orang di sekitar kami. Izinkan kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang disiplin dan menyenangkan hati Tuhan. Terutama Tuhan, kami ingin sekali Tuhan mengampuni segala dosa kami jika kami selama ini tidak disiplin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya anak-anak, hari ini sudah selesai. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.